Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di tutorial trading plan untuk saham aneka tambang atau Antam end of day tanggal 16 Agustus. Jadi Antam ini tadi kita sudah buat untuk weekly stock analysis Bapak Ibu. Kita sudah buat analisa Antam, kebetulan dia dipilih Bapak dan Ibu ya. Nah, kita lanjut saja. Nah, ini adalah analisa weekly stock analysis di mana ada Antam di dalamnya yang sudah kita bahas. Antam ini alertnya hari Kamis. Jadi sudah detail. Sebelum Bapak Ibu melanjutkan tutorial trading plan, stop dulu, tonton dulu tutorial trading weekly stock analysisnya. Ada di deskripsi video. Kalau Bapak dan Ibu tidak nonton, nanti Bapak Ibu bingung nih apa yang dia omongin, analisanya gimana sih? Tonton dulu baru kita lanjutkan dengan tutorial trading plan. Oke ya, ada di deskripsi video ini linknya. Oke, alert Antam Bapak Ibu ini adalah weekly-nya review dari alert robot. Alert robot untuk Antam itu munculnya di sini tanggal 15 Antam. Jadi hari Kamis Antam ada alert, di situ seharusnya sudah membuat trading plan. Sudah siap-siap. Saya juga sudah posting di Telegram channelnya. Nah, di sini ada Telegram channelnya, silakan join. Telegram botnya Bapak Ibu bisa nanti join Telegram botnya, ada di deskripsi video atau scan QR gini. Ya, ini disclaimer-nya on ya Bapak Ibu. Ada disclaimer-nya. Oke. Nah, karena kemarin itu ada pertanyaan tanggal 15 Agustus. Jadi ada alert bot sebelumnya, lalu ada siangnya ada mereka nggak tahu dia bagaimana ceritanya. Siangnya tanggal 15 Agustus ini marketnya merah. Jadi dia nanya ini, Pak Roy, yang mau tanya ya rekomnya kemarin kok pada nggak jalan ya kan pada koreksi ya setelah alert robot. Yang alert itu terjun, apakah memang seperti itu? Oke. Jadi fungsi alert itu untuk apa? Nah, karena setelah alert, stop nggak lanjut lagi alertnya. Jadi pengennya alert langsung buy, langsung profit. Ya kalau begitu terlalu gampang kita jadi kaya ya. Jadi memang harus ada gocek-gocekannya. Nama juga pasar saham. Jadi kita harus belajar. Kita harus jadikan trading itu sebagai sebuah bisnis. Nah, kalau ada alert robot, kita harus analisa. Sudah dijelaskan di video analisa after market close. Setelah selesai dianalisa, harus buat trading plan. Nah, karena dalam trading as bisnis itu harus punya plan ya, harus punya bisnis plan, harus punya stop loss, baru bagaimana harus kita baca marketnya. Analisa untuk Anda dari sinilah, oke lah, kita akan buat tutorialnya. Sebenarnya sudah lengkap tutorialnya, mungkin yang bertanya ini lupa atau belum menonton tutorialnya. Nah, kita buatkan nih tutorialnya. Oke, Antam ya contohnya ya. Nah, sebenarnya lengkapnya sudah dibuat di trading as a business karena tidak mungkin hanya mengandalkan alert robot lalu beli bisa profit. Ada ilmunya di belakangnya. Kita harus menempatkan trading as a business. Robot itu hanya salah satu faktor teknologi membantu kita memudahkan dalam menganalisa atau melakukan screening saham. Nah, bagaimana selanjutnya? Setelah analisa, kita harus buat trading plan. Nah, ini sayangnya kemarin batch tiga-tiganya sudah selesai. Kita nggak tahu lagi mau buat kapan. Bapak Ibu yang berminat, tunggu saja ya pengumumannya di Telegram channelnya. Join Telegram channelnya, biasanya saya akan umumkan. Karena trading itu kalau nggak punya trading plan, itu akan jatuh ke gambling. Hanya dengan bisnis plan atau trading plan Bapak Ibu bisa membuat dia menjadi trading as bisnis. Nah, ilmunya sudah ada, workshopnya sudah ada, dan saya butuh waktu 1 hari menjelaskan. Di video ini saya ambil 10% saja dari apa yang saya ajarkan di dalam workshop trading as bisnis. Bapak Ibu silakan nanti ikuti, ini murah, tidak mahal ini. Kita tidak bisa bikin workshopnya online karena di dalam kelas kita harus praktek ya, jadi tidak mungkin. Karena waktunya seharian juga. Dalam kelas aja orang udah terkantuk-kantuk, apalagi kalau dalam online pasti udah kabur-kabur lah. Ngerekam paling-paling nanti di-share. Oke, itu ya Bapak Ibu, nanti kalau ada pengumumannya kita akan jelaskan. Jadi kalaupun banyak kekurangan dalam video ini, mohon maaf, karena saya ambil kurang dari 10% lah dari apa yang diajarkan. Nanti banyak yang tidak ngertinya, ya mohon maaf. Ditunggu saja, silakan diikuti Bapak Ibu. Kalau ada workshopnya diikuti saja ini. Daftar aja, murah meriah kok. Baik, kita masuk sedikit konsepnya. Nah, konsepnya kita akan pakai konsep the best time for buying and selling. Jadi nanti kalau Antam ini sudah mengikuti konsep ini, maka kita buat trading plan-nya. Kalau alertnya tidak mengikuti plan ini, berarti konsep yang lain ya. Misalnya extreme fear, gitu beda lagi. Konsepnya adalah bahwa dari struktur stage analysis, bahwa saham itu ada akumulasi, marking up, distribusi, dan marking down. The best time for buying itu adalah ketika selesai stage 1, maka dia akan break, dia akan turun. Fase di sinilah setelah stage 1 selesai disebut dengan the best time for buying. Begitu juga kalau the best time for selling setelah selesai distribusi.
Nah, lengkapnya seperti ini. Nah, ini ada fase akumulasi, bandarnya akumulasi, serangan akumulasi, lalu dia break menjadi the best time for buying. Nah, begitu setelah the best time for buying break fase akumulasi, dia akan turun. Pullback memberikan second chance to buy. Ketika dia sudah break, dia turun. Disinilah kita buy on weakness kalau kita ketinggalan the best time for buying. Kalau nggak mau ketinggalan, ya jaga di atasnya. Nah, ini kan the best time for selling. Nah, kita tunggulah kita pasang buy sampai stop loss di mana kita lempatkan sesuai dengan risk profile kita. Nah, jadi the best time for buying, begitu second chance to buy, kita jaga atas, jaga bawah. Kita tinggal atur di zaman manajemen sampai mungkin kita pasang plan kita untuk exit profit taking-nya. Jadi kita pasang stop loss, pasang entry buy, pasang profit taking. Itulah namanya plan, menggunakan konsep struktur Wyckoff ini. Oke, nah tadi di weekly stock analysis sudah kita analisa. Bapak Ibu nonton dulu nih sekilas saja. Antam itu kalau daily berada di zona greed, kalau weekly-nya berada di zona panic. Nah, ini kita sebut dengan habis panic terbitlah hope. Kita akan melihat pasang target profit taking-nya nanti di weekly, karena kita harapkan dia weekly ini bergerak mungkin sampai greed, begitu di sini baru kita jual. Kita pasang weekly nantinya untuk profit taking, kita akan cari weekly-nya. Entry di daily tentu. Nah, ini adalah chart daily-nya, Bapak Ibu ya, chart daily-nya untuk Antam. VPA pakai perintahnya di robot/VPA Antam. Alertnya kemarin di sini. Tapi kita akan membuat trading plan berdasarkan, karena sudah terlanjur ya. Kalau saya sih plannya kemarin antisipasi di sini. Break. Oke, sekarang kita akan naik ke atas. Kita akan, ini posisi tanggal 16. Dia sinyalnya adalah potensi buy climax, sudah dijelaskan. Nanti kita akan jaga kalau satu tick di atasnya kita buy, kalau turun ke bawah kita akan buy. Ya, ini volumenya valid ya. Oke, ada sinyal potensial buying climax. Nah, kita akan jaga atas. Targetnya nanti kita pakai chart weekly. Kalau turun ke bawah, kalau dia second chance to buy kemana? Nah, Bapak Ibu lihat S1. S1 1400 kita bulatin menjadi 1400 saja. S2 kita bulatin menjadi 1345. S3 menjadi 1295. Nanti di lower down chain-nya kita beli. Lower down chain-nya berapa? Lower down chain-nya 1265 ya. Jadi 1265 nanti stop loss-nya kita satu tick di bawah lower down chain, sudah dijelaskan ya, menjadi stop loss. Stop loss itu 1255. Di bawah sini lah ya, 2 tick. Oke, begitu plannya ya. Oke. Nah, lalu plannya kita buatkan di dalam bisa pakai trading view, kita menghitung risk reward ratio-nya berapa. Nah, kita pasang pakai weekly, nanti targetnya di sini 2160. Kalau pakai daily sini sepertinya masih di bawah 2. Karena tadi kan rotasi weekly-nya kan bagus. Nah, kita anggaplah nanti dia bisa sampai atas ini menjadi profit taking di 2160. Buy-nya di mana? Di satu tick di atas ini. Kita buy jika break 1520 kan, tertingginya high-nya kemarin hari Jumat 1510, satu tick di atasnya 1520 ya. 12 nggak apa-apa lah, 1520 juga nggak apa-apa. 15 nggak apa-apa lah ya, 1520 kita pasang aja di situ nggak apa-apa. Lalu kalau dia 1515 bahkan lebih bagus ini. Ini 1515 reward ratio-nya lebih kecil. Bapak Ibu bisa pasang di 1515, satu bisa 1520 bebas-bebas aja. Oke, karena saya buat tutorial ini untuk 1520. Nah, kita akan pakai konservatif lah Bapak Ibu. Agak di bawah lower down chain ini, lower down chain 1265, stop loss 1255. Catatan boleh buy and break 1520, boleh 1515, boleh satu tick di atasnya, boleh 2 tick di atasnya. Tidak apa-apa, nggak ada masalah. Oke, kita akan pakai trading view ya Bapak Ibu. Juga kita akan hitung money manajemennya. Kalau trading view akan begini ya. Nanti money manajemennya kalau yang peserta workshop sudah diberikan kalkulatornya. Kalau video ini kan nggak punya, nanti kita pakai website saja. Di websitenya kita juga bisa hitung, walaupun tampilannya sudah tidak bagus, sudah susah. Pokoknya Bapak Ibu ikutin sajalah nanti. Nanti kalau ada rezeki, silahkan ikut workshop trading as a business. Kita akan bahas lebih detail bagaimana cara membuat trading plan, cara membuat hitung money management. Oke ya, jadi kita akan buat dulu begini. Kita akan masuk dulu trading view bagi yang punya trading view. Kalau yang tidak punya, Bapak Ibu bisa masuk ke DL Convert. Sekarang kita pindah ke websitenya dulu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke website dulu. Bapak Ibu di websitenya ketik aja DL Kuan web.id ya, di websitenya gini. Nah, ini dia, Bapak Ibu klik kanan saja.
Oke, dia masuk. Di sini ada namanya chart IDX end of day. Oke, maaf lah, salah. Saya klik kanan saja lah, biar soalnya nanti kita mau pakai manajemen kalkulator biar gampang. Oke, di sini ada websitenya Bapak Ibu. Ini harus diubah dulu. Daily lah ya. Nah, Bapak Ibu di sini ubah cari namanya Antam. Kalau nanti kelewatan, Bapak Ibu stop ulang aja kan video gampang. Oke, ini ada saham Antam ya. Saham Antam, kita view di sini. Ini kalau diperbesar bisa nggak? Nggak bisa ya. Oke, ini adalah daily. Nanti untuk targetnya kita pakai weekly ya. Kita pakai ini targetnya. Mana? Ini. Kayak yang di sini dulu. Sebenarnya yang di atas juga bisa. Berapa sih tadi? Kita pakai yang ini saja kita cari ya. Kok monthly? Daily ya. Nah, daily kita pakai yang target di atas ini saja nih. Oke, bagaimana cara membuatnya? Pertama Bapak Ibu tarik garis line di sini namanya horizontal line. Ini kan ada tertinggi ada 1, Bapak Ibu baca high-nya di sini. 1510. Bapak Ibu boleh pasang 1520, 1515 boleh. Klik aja di sini. Untuk buy kita kasih warna hijau. Nah, ini kan ada, ini akan ada muncul begini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu garis ini. Di sini ada segitiga gigi. Di sini ketik aja 1520 ya. Mau 1515 juga boleh. Jadi kalau 2 tick di atasnya juga boleh ya, 1 tick di atasnya juga boleh. Ini ada gap. Nah, profit taking saya mau jualnya di sini. Ya, supaya di atasnya boleh karena di sini aja udah 2 kali, di atasnya apalagi boleh, lebih boleh lagi supaya 2 kali. Cuman yang rasional di sinilah dekat-dekat 2 kali. Ini harganya adalah high-nya 2060 ya. Ini ada high 2060. Saya ambil garis, saya taruh di sini supaya dia pas. Saya pasang 2060. Kemudian pas pula. Nah, ini beli di sini, jual di atas, stop loss. Stop loss-nya kan ini kan stop loss-nya di sini ya. Low-nya 1265. Kita akan pasang 2 tick di bawahnya, berarti warnanya merah. Berarti 1255. Nah, stop loss-nya di 1255. Jadi kita akan pasang begini. Beli di sini, jual di 2060, stop loss-nya di sini. 1255. Untuk menghitung risiko rasio, Bapak Ibu klik yang logo ini. Saya lama ya, ini klik. Di sini ada tulisan long position. Klik saja. Taruh di sini. Oke. Rapat-rapatan gitu ya, supaya gampang. Di sini ada giginya. Giginya dibuka, ya ini digeser. Kita masukin dulu pokoknya yang ada judul price-nya, jangan tick. Pertama entry price. Entry price-nya kita adalah 1520 ya. Entry price-nya 1520. Boleh mau 1515 juga boleh, 1520 juga boleh. Saya 1520 lah biar konsisten karena udah terlanjur dibuat. Stop loss 1255. Nah, ini ada stop loss, stop level. Oh, di sini profit dulu ya. Profit 2060. Ketik aja 2060. Lalu di bawahnya 1255, 1255. Oke. Klik. Nah, dia 2,04 ya. Jadi kalau di atasnya pasti lebih bisa. Kalau di bawah ini kurang dari 2,04. Saya ambil inilah ya. Oke, kita punya reward rasio untuk plan yang ini adalah plan A lah, plan B lah taruhnya. Plan A boleh. Nanti plan B Bapak Ibu coba di sini target jualnya, plan C coba di atasnya lagi, boleh tuh plan A, plan B. Oke, sekarang kita punya 2 kali lipat. Kenapa 2 kali lipat? Sudah ada tutorialnya. Nanti dijelaskan di dalam kelas. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada rezeki nonton ikut workshopnya. Kenapa harus 2? Sudah dijelaskan. Oke, kita sudah punya reward rasio. Sekarang kita mau hitung money management. Oke, kita klik di sini, Bapak Ibu cari nama MM Calculator. Kalau yang sudah ikut workshop, buka Excel-nya lagi. Ini open new tab. Oke, sekarang kita buat trading plan-nya. Taruhlah kapital kita seluruhnya adalah 100 juta. Yang ini kita punya, misalnya ya. Misalnya kita adalah sekarang punya sahamnya 9, mau masuk ke saham 10. Artinya dengan masuknya Antam, jumlah saham di portofolio kita menjadi 10. Kapital kita ada 100 juta ya, supaya gampang aja. Kita ketik aja Bapak Ibu masukkan di sini Antam. Entry masuk entry-nya berapa tadi? Entry-nya ada di 1520.
1520. Stop lossnya 1255. Mudah-mudahan tidak salah ini. 1255. Benar nggak? Cek lagi. 1255 benar. Profit taking 2060. 2060. Kita mau tahu berapa lot sih kita boleh beli? Oke. Ketik. Klik MM. Oke. Nah, dia mengatakan bahwa reward risk ratio kita 2,04. Karena di atas 2 kita masuk. Entry-entry-nya sudah benar mudah-mudahan. Dan boleh masuknya 66 lot. Kita bulatin aja menjadi 65 ya. 65 lot. Risk reward ratio sudah ada. Tapi risk stop loss-nya gede nih. 17%. Nah, kita harus akalin supaya risk lot-nya mengecil dengan pasang piramida. Kita bagi 5 lah ya. Nanti kita bagi 5. Supaya kita dapat juga buy on weakness-nya. Oke, sekarang membuat trading plan-nya sudah, money management-nya sudah. Sekarang kita pindah ke ininya lagi, apa namanya, slide-nya lagi ya. Dampaknya money management ini dari mana nanti kita sudah dijelaskan. Baik Bapak Ibu, jadi ini Antam ini dapatnya 2,42, 2,02 ya. Harusnya 2,02 nih ya Bapak Ibu. 2,02 nih. Ya, yang tadilah kita pakai ya Bapak Ibu, 2,02. Ya. Sebentar ya. Ya, nggak apa-apa. Kita perbaiki dulu ini sebentar. Hasil dari kita tadi. Oke, ini Bapak Ibu ya. Kita ambil ini aja. 2,04 lah ya. Dia ke 2160. Kita pakai di sini saja 2060. Kita exit. Tadi kan 2160. Oke. Ini masih jelas Bapak Ibu. Tadi dapatnya dari mana? 2,04. Money manajemennya juga jelas Bapak Ibu ya. Kita entry di 1520. Stop loss 1255. Profit taking 2060. Reward rasionya 2,04. Nah, risk stop loss-nya kan besar ya. Jadi untuk memperkecil 17% risk stop loss ini bagaimana caranya? Pertama kita bulatin, lalu nanti kita bagi entry-nya, how to entry. Nah, how to entry seperti ini. Nah, entry levelnya supaya memperkecil tadi yang 17% tadi, kita akan pasang kita akan buy jika dia break 1520. Kalau dia turun ke S1 1400, kalau dia turun ke S2 1345, kalau dia turun ke S3 1250, ini agak ke bawah nih visualnya. Nah, kalau dia di lower downchian 1265 kita beli. Jadi kalau jaga atas kita beli, kalau turun ini kita beli. Jadi doa kita supaya Antam ini turun dulu, makan order kita baru dia naik lagi. Oke. Stop loss di mana? Di bawah sini ya. 1255. Oke. Nah, itulah dia plan kita. Kita akan masuk ke situ ya. Nah, ya, ini kita akan lanjut ke entry manajemennya ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini untuk end of day Antam. Kalau Antam itu kan tadi kita hitung, lotnya adalah 65 lot, itu adalah first entry. Nah, karena 17% risknya harus kita bagi, harus kita kecilin. Caranya adalah dibagi untuk memperkecil risk. Nah, ini kalau dia break 1520 akan kita beli 3 lot. Ya, tadi kan sudah digambarkan tadi ya. Kalau dia turun lagi ke S1, maka kita beli 1400 sebesar 7 lot. Kalau turun ke S2 1345, S2 ini pakai chart pivot tadi ya. Kita beli 10 lot. Kalau dia turun ke S3 1250 kita beli 2 lot. Kalau turun ke lower downchian 1265 kita beli 25 lot. Kalau dia turun 1255 kita exit lah. Kan stop loss kita ada di situ. Nah, ini adalah entry management, sudah termasuk trading plan-nya, sudah masuk money management-nya, lot size management-nya ya. Sekarang harus kita entry. Setelah kita punya ini, trading plan harus kita masukkan ke dalam online trading kita. Nah, sekali ini saya mohon maaf, saya menggunakan, saya tidak berafiliasi dengan Indopreneur, tapi saya akan menggunakan iPod ATM. Kenapa? Tidak perlu saya jelaskan, Bapak Ibu ikut aja. Mudah-mudahan di online trading Bapak Ibu bisa seperti ini, karena nanti ada stop loss hunter ya di situ. Oke, kita masukkan dulu entry-nya. Yang pertama, jika break 1520 ke dalam itu ya, Bapak Ibu, sama stop loss-nya tadi di 1255. Profit taking di 1260. Kita mana tadi? Nah, ini dia ya. Nanti kita sekarang masuk dulu ke trading plan-nya, ke online trading-nya. Baik, Bapak Ibu, kita akan masukkan trading plan ini ke online trading termasuk nanti money manajemennya ya. Sekarang kita perlu tahu entry-nya 1520, stop loss-nya 1255, profit taking-nya 2060 dengan reward ratio-nya 2,04.
Oke, kita pindah ke dalam Telegram tradingnya, online trading saya. Oke. Nah, ini adalah kebetulan pakai Indoprimer Bapak Ibu. Di sini kalau Bapak Ibu pakai Indoprimer bisa mengikuti ini, kalau enggak sesuaikan sajalah ya. Saya tidak berafiliasi juga dengan Indoprimer. Untuk memasukkan trading plan itu kita masuk ke iPod ATM. Nah, kita akan buat new task di sini, membuat plannya. Kita pakai price condition, di sini klik price condition. Nah, sahamnya adalah Antam. Algoritmanya adalah kita akan beli Antam jika lebih besar atau sama dengan 1, 5, 2, berapa sih tadi? Lupa. 1,520 ya. 1,520. Jika Antam ini last price-nya lebih besar dari 1,520, maka saya akan buy. Tapi tunggu dulu, Bapak Ibu lihat ini, 1,510 ini ada 1,515. Oh, nggak kelihatan juga ya. Saya nggak kelihatan. Oke, kalau kita lihat di sini kan ada bidnya. Ini ya berhati-hati nih ya, Bapak Ibu yang sudah ada ikut workshop, mungkin di refresh kembali. Ini ada 10.000. Kalau misalnya 1,520-nya ini adalah 20.000, jangan kita masuk dulu. Ini nggak kelihatan pula. Kebetulan di sini Bapak Ibu bisa tonton tutorial trennya. Jika remaining offernya, ya taruhlah tinggal 2.000 lot. Ya ini kan ada 31.000, ya jangan masuk dulu. Nanti Bapak Ibu, di kelas saya sudah jelaskan ya, kenapa ini. Oke, maka saya akan buy. Buy-nya tadi berapa? Berapa lot? Kalau di money manajemennya, kalau kita lihat tadi, buy-nya adalah jika dia break 1,520, maka saya akan beli 3 lot. Oke. Saya beli 3 lot. Price 1. Oh, jangan. Beli the best berapapun yang orang offer ya. Jadi karena dia lot size-nya tinggal 2.000, berapapun offernya, base offernya saya akan langsung hajar kanan. Oke, jumlahnya adalah 3 lot tadi. Dari 65 lot, kalau dia break atas, saya beli 3 lot saja. Nanti kita akan atur ya, kalau dia turun. Oke, kita cek lagi. Mulai jam 9 sampai jam 15.49, namanya Antam, jika lebih besar 1,520. Kalau enggak, dia nggak beli yang atas ini. Nah, dia mungkin kita berharap. Nah, karena kita sibuk Bapak Ibu, karena kita ini nambah trading plan, biarkan dia selama 1 bulan aktif nih algoritma. Save. Oke, kita sudah beli. Nah, stop loss-nya belum, ya kan? Stop loss-nya di mana tadi? Nah, stop loss-nya tadi di 1,255. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu tentang stop loss. Ada namanya stop loss hunter Bapak Ibu. Kalau kita baca buku, teorinya adalah pasang stop loss-nya 2 tick di bawah support. Ini kan support level, 3 tick, 4 tick, 5 tick, 6 tick, 7 tick, 10 tick lah ke bawah. Tapi kan buku itu kan rahasia umum, bukan juga rahasia masalahnya. Selain kita, bandarnya kan juga tahu juga, ini ada retail pasang di bawah 2 tick. Nah, mereka tuh biasanya turunin dulu, baru dia naik pas pre-closing, itu disebut dengan stop loss hunter. Nah, ini saya dulu sering kena. Di kelas saya jelasin segala macam teorinya tapi kali ini maaf saya singkat saja. Contohnya beginilah ya, kita previous candle, ada candle, ini kita lihat support, lalu ada stop loss 2 tick atau 3 tick atau 4 tick di bawahnya. Nah, pas pembukaan market dia turun ke bawah, kita kena stop loss. Lalu dia midday, break siang. Nah, di pre-closing 15.50 tiba-tiba dia naik lagi ke atas mendekati pre-closing. Pas pre-closing ini dia positif. Seandainya kita nggak pakai stop loss kan nggak kena. Tapi resiko nggak mungkin dalam trading bisnis tanpa stop loss. Kita pasang stop loss, kena stop loss hunter. Nah, tapi kalau begini, bagaimana caranya? Bagaimana jika kita pasang stop loss kita aktif di antara 15 lewat 50 lewat 10 detik sampai jam 16. Kalau dia masuk lagi ke atas di pre-closing kan nggak kena. Nah, ini yang kita bikin sebagai anti stop loss hunter. Bapak Ibu sudah ada tutorialnya, bisa ditonton. Nah, kita akan buat stop loss kita aktif mulai jam 15 lewat 50 lewat 20 detik ya. Jadi ada waktu 20 detik dia baru aktif. Oke, kita pindah ke trading plan-nya. Nah, kita sekarang buat stop loss anti stop loss hunter. Bagaimana cara buatnya? Di sini kita lihat aktifnya mulai jam 15 lewat 50 lewat 50 lewat 20 detik sampai jam 16. Nah, ini kuncinya ya anti stop loss hunter itu. Kalau broker Bapak dan Ibu tidak bisa seperti ini, saya mohon maaf karena ini di luar kuasa saya ya. Sahamnya adalah Antam.
Jika Antam lebih kecil dari 1255, berapa sih tadi? Berapa stop lossnya tadi? 1255 ya. 1255 ya. Nah, tidak pakai remaining karena stop lossnya waktunya pendek. Maka saya akan sell. Sell di mana? Oke. Sell adalah the best. Berapapun yang bid saya akan hajar. Jumlahnya berapa? Saya nggak tahu. Jual dulu 25%. 25% dari 65 berapa itu? Oke, sebentar ya. Saya hitung dulu pakai kalkulator. Nah, Bapak Ibu, kalau kita pasang stop loss, kalau kita jual 25% kan kita hitung ya, 25% dari 65 itu adalah 16 lot. Nah, kira-kira lah kalau kita bulatin. 65 kurang 16, kalau dia terjual, kalau kita jual 25%, maka nanti akan ada sisa 49 lot tersisa kalau yang ini tereksekusi ya. Ini kita cek dulu lah. Jadi kita jual pre-closing 20 detik setelah pre-closing, antamnya lebih kecil dari 1255, cek and recheck selama 1 bulan. Best bid ya, jangan lupa 25%. Jadi kalau sudah di pre-closing, waktunya sempit, berapapun yang terjual, hajar jual langsung. Nah, ini kita sudah jual 25%-nya, 16 lotnya, tinggal 49. Nah, bagaimana 49-nya? Kita klik, kita bikin lagi. Kita klik kanannya, ini klik kanan. Oke. Jika, ya kan masih ada 49 lot. Jika 10 detik kemudian, taruhlah sini 10 detik kemudian, Antam ini lebih dicek 1 tick lebih rendah atau 1250, maka kita akan jual 50%. Oke, coba 50% bagi 50% dari 49 kan bagi 2 aja. Maka nanti sisanya 24 atau 25 lah, mungkin 25 lah ya, terjual 24. Oke, jadi sekali lagi 10 detik kemudian kita cek, jika harganya di bawah 1205, maka kita akan jual Antam 50% dari tersisa. Ini kita cek, pastikan di 1 bulan. Oke, jadi kita cek lagi 30 detik ya setelah pre-closing. Jika dia lebih kecil dari 1250 atau lebih kecil 1 tick dari sebelumnya, maka kita akan jual 50%. Best bid, jangan salah ya. Kalau pakai best offer dia nggak akan dapat. Nah, ini kita sudah jual lagi, sisa mungkin 25 lah ya. Nah, sisa 25 bagaimana? Kita klik lagi jika new copy, jika 10 detik kemudian, ini kan cepat sekali 10 detik, Antam dicek harganya ternyata lebih rendah dari 1 tick di bawahnya 1245, maka kita pastikan 1 bulan, maka kita akan jual di best bid sisanya 100%. 25 lot itu 100%. Nah, jadi kita punya stop loss berlapis Bapak Ibu. Buy sudah sekali, stop lossnya 3 kali, bayangkan itu namanya trading plan. Sekarang kita mau bikin profit taking. Ini untuk profit taking nggak pakai timing, sahamnya adalah Antam. Jika Antam, ingat, lebih besar ya. Untuk profit taking kita pakai lebih besar. Dari 2060. Cek dulu supaya tidak salah. Cek dulu. 2060, benar ya, 2060. 2060, tidak pakai remaining. Ini plan kita selama 1 bulan. Kita akan sell. Sell di harga berapa? Sell langsung jual di harga, boleh best offer, best bid boleh. Ya, best bid aja lah. Jadi begitu kena 2060 langsung kita jual hajar kiri ya. Hajar langsung kena. Atau boleh juga di 2060 bebas. Biasanya saya langsung best offer. Yang mau best price juga, yang di harga juga boleh 2060. Misalnya di 2060 ya. 2060.
biasanya takutnya kena 2060, kena antriannya besar, kita masuk over, nggak dapat harganya. Nah, yang enaknya yang pasti-pasti adalah di best bid lah. Berapapun harganya, yang penting sudah profit, kita ambil. Jumlahnya berapa? Kita kan nggak tahu jumlahnya berapa. Mungkin nggak dapat semuanya, ya kita jual 50%. Sisanya, 50 sisanya, let profit run. Ya udah, biarkan aja setiap malam dinaikkan trailing stop loss. Ya, jadi kita beli sudah, stop loss berlapis, profit taking sudah. Terus buy on weakness-nya gimana, Pak? Buy on weakness-nya kan tadi kalau dia turun ke ini nih. Kalau dia turun ke S1 pivot, kita beli 7 lot di harga 1.400. Ya gampang aja. Kita di sini kita buat new task. Oke, tidak pakai waktu-waktu, biarkan dia sepanjang itu sahamnya Antam. Jika dia lebih kecil atau sama dengan 1.400. Oke, nggak pakai remaining, maka ini selama 1 bulan. Jadi kita akan buy di harga 1.400. Berapa banyak? 7 lot. Nah, itu berikutnya Bapak Ibu silakan lanjutkan sampai dia lower down chain tadi. 1265 ya. Nah, itu namanya trading plan. Jangan pernah trading tanpa punya plan. Kalau Bapak Ibu pengen lebih detail, nanti bisa ikut workshopnya. Ya, lanjutkan ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ikut workshop kemarin, ini bisa jadi referensi. Mudah-mudahan saya tidak ada yang salah atau silap. Oke, lalu kita lanjutkan ya terakhir. Nah, ini sudah tadi. Nah, Q&A. Ini sudah saya jelaskan juga di workshop. Bagaimana kalau besok Antam langsung break up? Berarti kan yang kena cuma order nomor 1. Yang 2-5 tidak tereksekusi. Ya dinaikkan lagi. Diubah lagi, diatur lagi, dibagi sisanya lagi, dibagi 5 bisa jaga atas, jaga bawah. Kapan stop loss dinaikkan? Jika membentuk new higher high. Break new high. Ya, Bapak Ibu naikkan trailing stop loss-nya. Banyak itu tutorial cara menaikkan stop loss. Saya sudah ada di video saya. Juga saya sudah jelaskan kalau alert baru, nah bisa naikkan stop loss. Jadi alert robot itu fungsinya selain membuat trading plan, kalau dia the best time for buying, kalau sudah lewat the best time for buying, fungsinya apa? Naikkan stop loss karena ada alert gitu. Bagaimana kalau kena stop loss di pre-closing tidak fire? Besoknya langsung setir manual, jual manual. Ya, susun trading plan-nya, monitor kalau dia pas pullback bisa sell on strength, siapa tahu dia itu adalah second chance to sell. Baik, itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama lagi. Mudah-mudahan nanti kalau ada banyak pertanyaan silahkan bertanya. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Kadang-kadang menjelaskannya ini kita butuh ketemu di kelas gitu ya. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu yang kemarin bertanya, guna alert untuk apa sih? Ya, untuk analisa, untuk trading plan, untuk sebagaimana yang saya jelaskan di sini. Mudah-mudahan membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang bertanya, ada alert habis itu langsung beli atau gimana? Ya, saya sudah jelaskan di sini sampai membuat trading plan. Itu saja, jangan lupa subscribe ke channel YouTube-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.